Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami. Karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan, berkatilah kami semua yang ada mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami hanya berserah kepadamu. Hari ini Tuhan, hamba akan bersaksi. Pakailah mulutku untuk berkata-kata. Saudara-saudari terkasih, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Pagi ini sebelum aku bangun tidur, ku dengar surga penuh nyanyikan lagu Sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Pagi ini Tuhan menyanyi lagu ini untuk ku dengarkan, tapi aku juga ikut menyanyi dalam tidurku. Terima kasih Tuhan mengingatkanku, menguatkanku, agar aku juga bisa menguatkan sesamaku. Dan begitu bangun, dalam doa aku mendengar Tuhan menyuruh aku membaca firman-Nya tentang kasihilah musuhmu dari Injil Lukas bab 6. Ayat 27 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 jelas ditekankan tentang ajaran cinta kasih Yesus, yaitu kasihilah musuhmu. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh aku baca firman-Nya dari Injil Lukas ini? Karena di akhir zaman semakin marak orang yang bikin pentas perdebatan perbantahan tentang iman kebenaran hidup Yesus. Berseteru tentang kebenaran Injil yang menuliskan siapa Yesus. Tapi hari ini Yesus mengingatkan kembali bahwa sebagai pengikut Yesus kita harus memaafkan musuh, bahkan mengasihi musuh. Mengapa? Agar kita tidak jatuh ke dalam jebakan licik iblis jika kita terbawa arus panggung perbantahan itu. Maka yang terjadi adalah perpecahan, pertikaian. Semakin banyak orang yang terseret dari dua kubu bertikai. Pertumpahan darah pun bisa terjadi. Ini berarti rencana iblis sukses besar. Sebab yang bermata tapi tidak melihat, yang bertelinga tidak mendengar. Maka sebagai pengikut Yesus sekali lagi kutegaskan, tenanglah, sabarlah, kasihilah musuhmu dan doakan orang-orang yang jahat kepadamu. Karena Yesus Tuhan mengetahui segala dosa tiap orang dari ruang pengetahuannya yang berada 3 tingkat di atas surga. Segala dosa kejahatan terlihat jelas di depan mata. Dan dunia ini seperti pentas jika dilihat dari ruang pengetahuan Tuhan. Aku bersaksi tentang hal kebenaran surga Yesus dan ruang pengetahuannya itu. Sebab Yesus membawa aku masuk dalam ruang pengetahuannya dan beri pesan khusus untuk kusampaikan pada dunia bahwa surga itu ada. Maka berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Tugas pengikut Yesus dalam tenang, sabar, hening, doakan pada Yesus. Tak perlu perdebatkan kebenaran Yesus. Karena Yesus yang duduk di singgasana surganya melihat dan mengetahui siapa itu orang-orang bebal, orang-orang sesat, orang-orang jahat, orang-orang berdosa di dunia ini. Bukankah kebenaran Injil diakui di surga? Dan Yesus berpesan, percayalah kepada Injil. Dan tertulis di Injil Markus bab 1 ayat 15. Jika Yesus mengajak pengikutnya percaya Injil, dan kasihi musuhmu, dan maafkan musuhmu, dan doakan musuhmu, mengapa harus sibuk-sibuk kita berbantah dengan orang lain tentang kebenaran Injil yang tegas-tegas Yesus katakan, percayalah kepada Injil. Biarkan Yesus sang hakim agung itu, yang jika mendengar doa-doa kita, agar musuh lawan orang jahat diampuni. Dan biarkan Yesus yang mempertimbangkannya, sebab itu hak dan kuasa Yesus. Ingat saudara-saudari terkasih, aku pernah hampir terpancing. Tapi karena kemurahan kasih Yesus, tadi kudengar lagu Sabar dinyanyikan Tuhan. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Begitu lagu itu dinyanyikan malaikat surga, dinyanyikan Tuhan. Aku pun ikut menyanyi dalam tidurku. Hari ini sungguh, dan ini lagu sabar ini dinyanyikan Tuhan itu untuk melegakan jiwa ragaku.
Roh Kudus tuntun jalanku, Roh Kudus yang ada padamu juga menuntun jalanmu. Jika berbantah berteriak-teriak, maka bukan saja semua orang tidak mendengarkan, melainkan diri sendiri pun tidak bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Maka waspadalah, jelilah pada hasutan iblis, pemecah belah, perusak, penjerat jiwa raga manusia, dengan sangat halus, nyaris tak terlihat, nyaris tak terasa. Dan jika kita terjebak, maka kita jatuh ke dalam dosa. Dan iblis bertepuk tangan. Tenanglah, sabarlah, sebab Yesus Hakim Agung semua orang di dunia. Jadilah cerdik dan waspada, iblis licik ingin banyak orang jadi berdosa seperti iblis. Orang-orang yang sudah teraniaya, kita doakan kepada Tuhan. Dan doakan juga orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang membenci pengikut Yesus. Sebab Yesus mendengar dan melihat dari ruang pengetahuannya. Bersukacitalah sebab kita setia pada Yesus. Dan berbahagialah sebab Yesus sertai pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Itu yang kusampaikan. Semoga surga semakin menguatkan aku yang sendirian ini dalam kepasrahan totalku berserah kepada Tuhan Yesus saja. Dan semoga saudara-saudariku yang sudah dibaptis, yang meninggalkan Yesus, semoga terketuklah hati mereka oleh Roh Kudus yang ada pada mereka, hingga mereka tidak menjadi bebal, tidak menjadi tuli, tidak menjadi buta lagi oleh dunia. Dan kembali bertobat mengikuti Yesus. Hingga selamatlah jiwanya kelak jika dipanggil kembali kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.